Hello guys, welcome to Spoke Bola. Review UCL leg 2 semifinal semalam, Inter lawan Barca 4-3. Dua leg total agregat Inter 7-6. Ini bener-bener semifinal yang masterpiece, one of the best yang selama gua nonton Champions League nih, gua mulai sadar nih akan bola, ngikutin yang pernah gua tonton nih salah satu yang terbaik lah. Dramanya ada, hujan gol pastinya, terus dari sisi permainan juga dua tim ini ya menyajikan permainan yang gokil sih. Keren lah, keren banget. Jadi di sini gue mau bahas merangkum lah gimana opini gue tentang ngebahas tentang match semalam ya, dini hari tadi. Barca Inter datang di leg 2 ya ibaratnya masih 0-0 lah. Kemarin kan di Barcelona ya berakhir 3-3, jadi anggapannya ya ini masih satu level gitu. Benar-benar dua tim punya peluang sama besar ya gitu. Terus dari awal pertandingan Barca datang ya, kita juga udah tahu lah, sepak bola reaktif lawan sepak bola proaktif gitu. Jadi Barca datang langsung megang inisiatif, pegang bola dari babak pertama, dari awal mulai lah gitu. Cuman keseluruhan sih babak pertama menurut gua Barca mengawali start pertandingan, terutama di seluruhan babak pertama tuh jelek sih gitu. Jelek dalam arti kata, terutama menurut gue ya, yang paling jadi sorotan tuh posisi wingbacknya Barca nih. Wingbacknya Barca tuh bener-bener titik lemah lah gitu. Eric Garcia gantiin Koundé sama Gerard Martin yang gantiin Balde tuh bener-bener jadi titik lemah lah gitu. Di sisi lain mereka leg 1 bener-bener ngandelin magisnya Yamal kan. Tapi di babak pertama tuh Yamal bener-bener mungkin adalah 1-2 kali momentum dia bisa ngelewatin, cuman dia bener-bener kesulitan lah gitu. Di babak pertama bener-bener Di Marco sih keren mainnya gitu, nge-cover Yamal, greget banget. Bastoni sih gokil tuh, one on one sama Bastoni sih bener-bener susah tuh lewat. Yamal juga lumayan kesulitan lah gitu dengan fisiknya Bastoni yang gila banget gitu, fighting spiritnya. Jadi babak pertama ya Yamal bisa diredam lah. Inter berhasil mungkin dengan yaitu double cover gila, Bastoni langsung hajar, ada Di Marco dulu dan ngotot banget gitu. Yamal ya mungkin bisa diredam lah gitu di situ. Terus 2 gol di babak pertama. Ini apa ya? Terutama kelihatan banget sih di gol pertama sih. Di gol pertamanya itu benar-benar menurut gue babak pertama tuh offside trap Barca nih sering error lah. Sering error, Inter dapat lagi celah mecah offside trap Barca. Dengan mereka kan juga emang tipenya semua pemain wingbacknya naik. Barella kadang tuh gelandangnya. Jadi ibaratnya mereka banyak main coming from behind-nya sih keren gitu. Di sisi lain Barca juga kehilangan kehilangan Koundé, kehilangan Balde, di mana ibaratnya chemistry-nya mereka kan 4 backline-nya itu ya si Inigo gitu kan, selama Araujo cedera ya kemarin. Inigo, Cubarsí, Balde sama Koundé, dan 2 orang ini digantikan. Jadi ibaratnya apa ya? Offside trap tuh kan bener-bener skema yang beresiko tapi bener-bener efektif kan. Cuman dia tuh perlu chemistry gitu buat jalanin offside trap tuh. Gimana komunikasi, semua tahu kapan maju gitu kan, harus pas timing. Jadi ketika 2 pemain ini mungkin tidak punya chemistry dengan 2 pemain penggantinya Koundé sama Balde ini, jadi lumayan sering telat gitu. Sering telat, terus juga dari sisi kualitas menyerang juga nggak sebaik mereka gitu. Jadi
Tapi paling fatal tuh ketika Inter kan gitu, transisinya cepat gitu kan, langsung direct ke depan, mereka bikin segitiga, tapi segitiganya itu maju terus gitu. Kombinasi 3 pemain ke depan tuh cuman kayak 3 pemain kombinasi tapi langsung ke depan, dan itu tuh benar-benar oke lah 1-2 kali berhasil, cuman banyak yang gue lihat sih di babak pertama tuh benar-benar offside trap-nya tuh sangat apa ya, offside trap-nya tuh nggak efektif lah gitu, terutama kelihatan banget tuh di golnya Lautaro tuh, yang Dumfries bisa lolos tuh di situ gitu. Terlepas itu golnya Calha juga kan awalnya itu kan dari Lautaro ya, Lautaro yang dapat bola daerah, Kubarsi sliding juga itu ya baik lagi. Sisi wingbacknya tuh benar-benar dieksploitasi, Dumfries, Di Marco, udah kalah banget lah gitu. Wingbacknya Barca nih gitu sama mereka gitu. Terus di babak kedua gitu, yang kemarin kayaknya banyak kontroversi itu penalti apa enggak ya. Menurut gue sih itu clear penalti sih gitu, karena sebelum mungkin ya yang ngenain bolanya itu kan kakinya Lautaro gitu. Ketika si Kubarsinya udah sliding dulu lah, dia kontak baru bolanya kedorong tuh sama kakinya Lautaro gitu. Cuman sebelumnya Kubarsi ngontak kakinya Lautaro, makanya kakinya Lautaro ngedorong bola gitu. Jadi itu ya mau protes-protes kayak gimana pun itu clear penalti gitu. Terus masuk ke babak kedua, ini lumayan beda sih. 2-0 babak pertama sebenarnya mirip-mirip nih, Barca dari leg 1 juga telat panas juga kan gitu. Mengawali awal babak tuh buruk lah gitu di 2 leg itu Barca. Babak kedua mereka mungkin Hansi Flick mungkin nih digampar-gamparin pemain, terutama wingbacknya kayaknya tuh didongong-dongongin kali sama Hansi Flick tuh. Jadi babak kedua mereka jauh lebih inisiatif menyerang. Ibaratnya mereka tuh gue lihat ada di momen-momen dimana mereka tuh lebih apa ya, lebih direct dan arti kata mereka ngandelin transisinya cepet gitu, transisi cepet, mereka ngandelin ibaratnya ada pemain di depan langsung lempar ke dia gitu, entah Lamin, Rafinha gitu, lebih bergerak ke depan. Sedangkan di babak pertama itu ya mereka ya bisa dibilang compactnya pertahanan Inter nggak bisa ditembus, mereka cuman ya muter-muter sesekali lah, Lamine Yamal skill individu lewat gitu. Rafinha babak 1 gak kelihatan juga, Olmo jelek gitu, Olmo jelek lah babak 1 gitu. Bener-bener banyak apa ya, babak ke-1 tuh Olmo bener-bener ada keputusan yang menurut gua ya salah gitu, banyak lah salah ambil decision segala macem. Babak ke-1 tuh cuman Pedri menurut gue yang bener-bener bisa, ada tuh momen gue inget banget Pedri di kanan tuh wingback Eric Garcia malah diem, Pedri yang ngejar gitu. Itu Pedri doang tuh punya yang mau ngotot, mau menjelajah gitu. Dan sisanya Olmo, Pedri, Frankie ya mereka kalah ini menurut gue. Kalah apa ya? Kalah secara apa ya, secara pressing gitu sama pemain-pemain Inter gitu. Bola-bola second bola jarang dapet gitu. Jadi itu sih sebenarnya Barca nih gelandangnya tipe technical semua kan. Kayak dibanding gelandang-gelandangnya Inter gitu yang bener-bener, apalagi wingbacknya lah kayak Barella yang mereka punya ngotot, kekuatan fisiknya, box to box yang gila gitu kan. Tuh babak kedua sih Barca menurut gue ya jauh berbeda lah. Inter juga, terutama ini sih menurut gue itu momentum yang benar-benar ngaruh tuh ketika Di Marco ditarik ya di menit berapa tuh, 50-an gitu. Di Marco ditarik diganti sama si Carlos tuh, si Augusto. Itu menurut gue di situ juga salah satu apa ya, kelihatan banget itu jadi penurunan lah buat Inter gitu, karena di situ Lamine Yamal jadi punya apa ya, dia lebih punya PD, lebih punya
kesempatan berhasil take on-nya lawan Carlos gitu dibanding lawan Di Marco gitu. Dan beberapa kali Lamine Yamal benar-benar berubah di babak kedua, benar-benar mode kesetanan Lamine Yamal comeback, ngobrak-ngabrik gitu. Karena bapuk banget nih si Carlos ini, bapuk sih gitu dibanding Di Marco gitu. Jadi ya ibaratnya lu keluar dari satu pressing, satu pemain, ya lu udah kurang orang gitu kan ketika berhadapan lagi gitu. Jadi Bastoni juga di situ ya kerepotan juga lah di sana. Terutama di situ juga mulai yang tadi gue bilang, Barca babak kedua lebih direct, dan mereka itu bukan berarti mereka direct main counter ya, cuman dalam arti kata oke, mereka tetap menguasain bola, cuman ketika mungkin Inter sesekali menyerang, ya mereka nggak lama, langsung transisi cepet gitu, langsung wingbacknya mungkin yang tadi gue bilang habis digaplokin sama Flick, langsung beda banget lah gitu, dari sisi serangan ya terutama gitu. Terus babak kedua Inter kelihatannya itu semenjak Carlos keluar, Lamine Yamal makin dapat momennya, pede, otomatis pemain-pemain yang lain juga kan keangkat moralnya ya. Setelah tadi ada perubahan dari sisi permainan di babak kedua, Inter jadinya dibuat mungkin sampai menit 80-an tuh Inter dari awal tuh benar-benar mantatin sih gue bilang. Cuma bisa mantatin Barca aja. Benar-benar mereka nggak bisa keluar, mereka berusaha counter pun patah gitu. Beda banget sama babak pertama yang dimana counter mereka long bola tuh akurat, tepat. Itu bener-bener pasti nggak ada yang nyampe gitu, long ball counter ketahan gitu kan. Jadi ya babak kedua tuh Inter drop sih, mantatin Barca, bener-bener mantatin gitu. Itu juga 2 golnya Barca kan, itulah dari wingbacknya yang tadi gue bilang. Secara keseluruhan sih sebenarnya wingbacknya nggak ada wow ya, terutama di sisi bertahan, cuman oke dapat momentumnya. Eric Garcia, Gerard Martin juga assist kan gitu ke golnya Eric sama siapa tuh, Olmo akhirnya ngegolin lah itu benar-benar babak kedua Inter sampai ya kejebolan 3 kan gitu, hampir mereka kalah lah gitu. Rafinha yang 80 menit gue lihat sebenarnya nggak kelihatan nih pemain, mostly dari Lamine kan serangan. Tapi Rafinha nih musim ini ya dia tuh bener-bener pemain yang apa ya, dia tuh punya dia tuh pemain yang momentum menurut gue. Pemain yang momentum dalam arti kata mungkin mirip-mirip Salah lah, kayak di Liverpool ya. Mungkin dalam 80 menit, 70 menit gak kelihatan, tapi ketika dapat momennya ya klinis gitu Rafinha. Dia benar-benar apa ya, serve gitu, ada outputnya, entah gol, assist gitu, kayak 80 menit nggak ngapa-ngapain Rafinha. Dan yang gue lihat ya benar-benar ya yang nggak terlalu kelihatan, dapat momen boom gitu kan, langsung masuk gitu, klinis banget. Rafinha nih musim ini mode Salah nih, 80 menit nggak kelihatan tapi ada ya golin, assist gitu. Terus akhirnya ya 3-2 Barca di atas angin ya template tim yang udah ketinggalan, yang bener-bener dikurung, bener-bener drop dari sisi fisik semua. Akhirnya ya Acerbi ya ke depan lah gitu. Biasa kan kalau misalnya menit akhir back ke depan gitu, bantu jumlah orang di depan. Terus ya mungkin ya namanya sepak bola lah itu, apalagi kompetisi turnamen kayak gini kan all about momentum banget gitu. Ada lucknya juga lah di sana gitu. Acerbi bukan kebetulan sih, Acerbi di situ ya ke depan, dan umpan tarik dari siapa itu? Gue lupa loh, umpan tariknya Dumfries sudah keluar belum ya itu. Dan ya udah gol gitu. Acerbi pemain belakang gitu kan. Akhirnya di menit berapa tuh? 92, 93 di tambahan waktu ya udah ngegolin 3-3 gitu. Jadi keseluruhan sih babak kedua ya
sebenarnya pemain-pemain kayak Lautaro, menurut gua sih Lautaro terlepas ngegolin ya, babak pertama sama ngasih penalti, ya gak terlalu oke sih mainnya sebenarnya. Ya kan dia juga sebenarnya dipaksain sih gua rasa. Karena kan dia sebelumnya cedera kan, hamstring, diragukan juga. Beberapa kali juga menurut gua kayak dia tuh apa ya, terutama di bola-bola daerah sih, dia suka kalah speed sih gue lihat, terutama sih kalah speed, kayak keburu kerebut gitu, dari sisi gregetnya, dari sisi energinya itu beda lah, nggak kayak Lautaro biasa gitu. Cuman kebetulan ya dia tetap ngasih output gitu, dia serve something lah gitu buat Inter gitu. Cuman dari keseluruhan sih makanya diganti juga kan Lautaro, kelihatan lah dia belum 100% fit, akhirnya diganti gitu karena ya ya dari keseluruhan sih di samping golnya dia nggak terlalu terlibat lah gitu, banyak kehilangan bola juga gue lihat Lautaro gitu. Terus extra time, ya udah extra time mah udah bagian di situ, mental lah yang bicara gitu. Dapat gol langsung Fratesi, dan di sini benar-benar udah di situ tamat lah, dan mati kata Barca udah coba juga menyerang gitu. Terus kayak pemain-pemain kayak apa yang step up tuh di situ tuh, kayak ini si Thuram, menurut gua dia nggak ngegolin ya, cuman dia menurut gue dari sisi permainan sih menonjol, cukup menonjol gitu. Apalagi dia tuh bener-bener bisa jadi tembok yang kuat buat skema long ball-nya Inter, directnya Inter, counternya dia bener-bener bisa jadi tembok, kuat gitu kan. Nah, ngehold bolanya juga kuat gitu kan. Terus ibaratnya kayak golnya Fratesi deh itu, yang di mana, yang di extra time tuh sebenarnya emang asisnya Taremi, tapi kan Taremi nembok tuh, cuman diawali dari aksi ngeholdnya Thuram, dia bisa ngelewatin Araujo gitu, Gerrard juga langsung tarik. Jadi menurut gua Thuram sih gokil sih mainnya semalam, energinya ada banget, dia mau bergerak gitu, mau turun, mau ngerebut, mau jadi pemain yang pressing di depan, jadi tembok gitu kan, duelnya, areal duelnya juga bener-bener keren gitu, banyak yang dia menangin gitu. Terus di samping itu juga kredit besar, dan menurut gue ini man of the match juga, si ya Yann Sommer gitu. Yann Sommer ini bener-bener peluang, ibaratnya yang waktu Eric Garcia yang waktu posisi 2 sama tuh, itu bisa aja tuh udah jadi 3-2 duluan tuh, bisa 4-2. Itu bener-bener umpan tarik yang udah posisi 3 lawan 2 tuh, yang gue bilang tuh salah satu babak kedua perubahan yang Barca lebih direct. Lamin, Gerrard, Lamin, ke Pedri, kalau nggak salah Pedri yang bawa Gerrard. Itu Eric Garcia nendang, nah walaupun sebenarnya itu juga bolanya agak ke tengah, cuman Sommer sih refleksnya gokil sih, positioningnya, refleksnya ya underrated lah menurut gua gitu Sommer. Terus juga momen dia di mana dia ngetip tendangan Lamine Yamal di extra time ke tiang jauh juga, gokil sih. Berapa sih, 14 save gitu kalau nggak salah, 2 leg itu Yann Sommer. Jadi bener-bener menurut gua Yann Sommer juga sangat vital, sangat-sangat lah gitu, karena ya lu ngelawan Barca yang penyerangannya kayak setan gini, yang bombardir mampus, ya lu diuji banget lah kiper gitu. Jadi secara keseluruhan menurut gua Thuram oke gitu tadi malam, terus Sommer lah pasti. Pedri mungkin di Barca yang menurut gua ya dia bener-bener ngecover lini tengah seorang diri gitu, yang paling menonjol lah mungkin gitu. Terus ya selamat sekali lagi buat Inter melaju ke final, ke Munchen ya, di Munich ya, ini finalnya di Munich. Tinggal nunggu nanti PSG sama Arsenal siapa lawannya gitu kan. Tapi deserve lah, bener-bener deserve banget Inter. Mereka bener-bener ngotot 2 final dalam 3 tahun ya. Ya mudah-mudahan nih mereka juga ngincer kan, setelah kalah lawan City itu di final 2 tahun kemarin ya, 2 tahun lalu.
Jadi gitu aja, paling matchnya sih seru banget. Sebenarnya dua-duanya layak buat ke final gitu. Tapi di sini Inter lebih dapat momentumnya lah gitu. Mereka bisa lebih efektif aja sih, bedanya gitu doang. Paling gitu aja videonya. Thank you ya guys. Sudah panjang juga nih.